Hai semuanya, selamat datang di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan teman-teman, ini kita sudah lama banget tidak pernah membuat video analisa pada koin-koin yang lain. Karena kita sering banget sekarang update di analisis market harian, terutama di Bitcoin dan altcoin ya teman-teman ya. Jadi kita lebih cenderung pada koin besar sekarang, kita melakukan analisa. Karena bagaimanapun pergerakan harga koin itu kan didukung atau didorong oleh pergerakan harga Bitcoin. Tapi ini ada request dari Anda semuanya, ya, dari komen yang ada di video YouTube saya, yaitu dari @rianto_ahmad U7P, ya, ini 5 hari yang lalu, teman-teman, sorry, saya baru sempat membaca dan mengambil screenshot-nya, ya. Bang, koin PP gimana, bisa naik lagi nggak? Oke, jadi ini adalah kebetulan koin yang kita beli, yang kita dollar cost averaging pada koin satu ini, dan sepertinya udah lama banget kita juga nggak pernah analisa koin PP, teman-teman. Jadi kita mau melakukan analisa pada koin PP di video kita kali ini, teman-teman. Ya. Dan untuk video analisanya, teman-teman, kita akan langsung masuk saja. Dan nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu bertele-tele, jadi kita langsung masuk ke bagian analisanya. Baik, di layar Anda teman-teman sudah lihat ya. Jadi saya buka sekarang koin PP. Nah, saya di sini menggunakan 1000 PP atau pergerakan harga future-nya teman-teman ya. Dan di sini time frame yang saya pakai adalah time frame daily dan juga menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin PP-nya. Dan yang seperti yang teman-teman lihat ini adalah pergerakan harga daily dari koin PP ya. Dan Anda bisa lihat ini sekarang terbaru ada di 0,00260-an lah ya, kalau saya bilang ya. Kalau di spot, nolnya lebih banyak ya, 0,0000262 ya, kalau di spot seperti itu. Yang saya buka ini kebetulan untuk yang future ya, teman-teman ya. Jadi nolnya dipangkas 30, makanya di sini sebutnya 1000 PP, artinya secara nol di belakang koma dipangkas 3 ya, jadi nolnya dihilangkan 3. Dibikin lebih simpel ya, 0,00262. Baik, kita lihat sekarang pergerakan harga koin PP, di mana ini adalah koin yang kita melakukan DCA atau kita beli, teman-teman. Sampai sekarang pun saya masih tetap membeli pada satu koin yang ini, teman-teman ya. Cuman memang DCA-nya sekarang saya udah lebih jarang banget karena saya benar-benar menunggu momentum di mana harga benar-benar membuat pergerakan untuk naik ya, teman-teman, di time frame yang besarnya. Karena kalau dia tidak bergerak di time frame besarnya, kita masuk sekarang itu sangat-sangat beresiko, teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu dari time frame besarnya, kita bisa lihat ini paling tinggi itu ada pernah di sini, lalu sekarang harga ada di sini ya. Harga itu sempat hampir mau balik ke area sini ya. Ini harga terendahnya ini sampai nolnya dikurangin banyak banget ya, teman-teman ya. Dan sekarang bertahan di 200-an. Yang mana ini adalah harga yang sebenarnya sudah sangat jatuh banget untuk koin PP. Dan ini sebenarnya bukan terjadi hanya di koin PP, tapi juga di banyak koin yang lain yang notabene secara floating minusnya itu sangat tinggi sekali ya. Kita lihat di koin PP sekarang sudah minus berapa persen dari topnya ya. Kita lihat topnya di sini ya, 2800-an ya, sekarang turun ke 260-an ya. Jadi ini kurang lebih sudah drawdown ya. Sudah drawdown itu sekitar 90% untuk koin PP ya. Dan ini bukan terjadi hanya koin PP saja, teman-teman ya. Ini terjadi hampir banyak koin. Yang seperti saya bilang itu bukan cuma koin PP yang terjadi drawdown sampai sebesar ini, tapi di Doge juga kurang lebih juga dalam ya. Apalagi koin-koin yang lain yang secara market cap jauh lebih kecil lagi, itu jauh lebih parah lagi, teman-teman. Bahkan ada yang sampai 99% ya. Dan untuk koin PP itu di 90% sekarang. Dan pertanyaannya, apakah PP bisa naik lagi atau tidak? Kita akan cari tahu di sini, teman-teman ya. Oke, saya akan hapus ini. Jadi drawdown-nya kita udah sama-sama tahu, ini sekarang di 90%. Bukan berarti ini koin akan turun, teman-teman, karena secara market cap ini koin masih termasuk sangat besar ya. Kita bisa cek di coin market cap ya, saya akan buka ya, teman-teman ya. Di coin market cap, kita akan lihat di coin market cap, dan kita akan cek koin PP di sebelah sini ya. PP ya, kita lihat ya secara coin market cap, itu PP sekarang total berapa ya. Nah, market cap-nya PP masih $1 billion ya, artinya secara market cap itu dia masih sangat luar biasa besar. Volume tradingnya juga masih besar banget, teman-teman, di atas $100 juta atau di sini angkanya $150 juta. Jadi secara koin ini koin masih masih banyak diperdagangkan,
Terus koin ini juga masih besar secara market cap, jadi nggak ditinggalin orang ya koinnya ya. Dan saya melihat ini koin masih punya potensi untuk bisa tumbuh di market atau di cycle bullish yang akan datang, teman-teman. Jadi saya nggak terlalu takut dengan koin PP1 ini, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya koin PP juga, dan Anda kalau lihat ini, Anda nggak perlu takut, teman-teman, karena besar secara market cap, besar secara volume trading. Jadi ini membuktikan koin PP ini masih banyak yang pakai, masih banyak yang trading, masih banyak pegang, teman-teman. Sampai sekarang ini, ya. Baik, kita balik ke ini ya, di trading view ya, dan kita akan lihat ya. Bisa nggak koin PP itu naik lagi? Kita akan cek dari pergerakannya ya. Kalau secara singkatnya pasti bisa, tapi kapan? Nah, itu yang kita perlu cari tahu ya. Baik, kita lihat dulu yang terakhir-terakhir ini, teman-teman. Ini pergerakan terakhir, sorry. Saya tenggorokan lagi kurang enak, jadi mohon maaf ya. Jadi saya akan gunakan ini Ray ya teman-teman buat ambil ininya, apa namanya, ambil line-nya ya, karena saya perlu tahu line-nya itu sebenarnya udah tembus apa belum ya. Kita lihat yang terbaru di sini, ini udah tembus kalau secara ini, jadi kita harus ngambil yang begini ya. Oke, saya akan lebarin dulu ya, saya akan ambil secara pas ya, biar kita dapat yang pas ya. Oke, baik ya. Sekarang kita sudah dapat yang pasnya. Sebelumnya dia di sini ya, sebelumnya teman-teman ya. Nih, sebelumnya di sini ya. Nah, sebenarnya secara ini pergerakan sebelumnya di sini sempat udah tembus, tapi akhirnya turun lagi, masuk dan di sini berusaha naik lagi ya. Jadi kalau kita ambil patokan yang dia di sini ya, trend line dari downtrendnya, ini sebenarnya sudah break teman-teman ya, sudah berhasil break. Tapi saya belum melihat adanya struktur trend naik yang terbentuk di time frame yang daily ini. Coba kita perhatikan ya, dari time frame besarnya ini kan teman-teman lihat ini sudah break ya. Cuma masalahnya ini belum ada struktur trend naik yang terbentuk di sini ya. Sebelumnya hampir sudah terjadi di sini, tapi tidak berhasil dan market kembali turun ya. Kita lihat sebelumnya sebenarnya sudah ada ya di sini ya teman-teman. Kita perhatiin ya. Nah, ini sebenarnya udah terbentuk dia ya, tapi dia turun lagi. Nah, dia turun lagi, lalu membuat tren turun, dan sampai sekarang masih belum ada tren naik yang terbentuk ya. Di time frame daily belum ada tren naik terbentuk, tapi sebelumnya sudah hampir terjadi di sebelah sini. Di sini bahkan sudah terjadi perubahan tren ya. Sudah ada CHOCH-nya atau change of character-nya dan sudah ada market structure shift-nya. Ya, tapi dia lagi-lagi melakukan perubahan tren lagi di sebelah sini. Jadi terjadi lagi yang namanya perubahan trennya ya, dan kembali menuju tren turun ya. Dan sampai sekarang ini masih lower high, ini juga masih lower high, ini masih lower low, jadi belum ada higher low atau higher high yang terbentuk di time frame daily. Jadi untuk time frame besarnya, untuk koin PP ini masih tren turun teman-teman ya. So kalau kayak gini kita harus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain ya. Kita tidak beli, kita tidak ngapa-ngapain, kita tunggu aja ya. Dan untuk saya yang melakukan DCA pada koin PP juga, termasuk yang kita sudah pernah lakukan di BTC PP juga teman-teman sampai sekarang ya. Itu juga saya sama sekali belum melakukan pembelian sama sekali ya sampai sekarang. Kenapa? Karena ya ini market structure-nya itu masih tren turun. Bahkan kalau kita ambil ini kan saya ambil yang kecilnya ya. Kalau kita ambil yang besarnya ya lebih jelas lagi. Lebih kelihatan dia tidak ada tren naiknya. Ya, sekarang saya hapus ini, kita akan lihat yang benar-benar besarnya ya, besarnya teman-teman ya. Oke, saya akan ambil dari sini karena sebelumnya sempat tren naik di sini ya. Jadi kita lihat di yang besarnya ya. Jadi yang besar ini sempat membuat tren naik, tapi akhirnya ya turun lagi ya. Di sini sempat inducement ya, tapi akhirnya turun lagi ya, sempat naik ke sini lagi, dan ini berusaha naik tapi tidak berhasil dan akhirnya turun lebih bawah lagi di sini. Tuh lihat ya. Jadi secara time frame besarnya sendiri ini masih tren turun yang terbentuk di market ya. Kapan kita baru bisa melihat dia tren naik? Paling tidak di time frame yang di pergerakan kecilnya ini ya, atau di time frame kecilnya nanti kita harus melihat ada tren naik terbentuk di sini ya. Jadi untuk daily-nya ini masih tren turun, ini clear, nggak perlu kita debatkan teman-teman ya. Masih tren turun dan nggak perlu kita ngapa-ngapain ya. Jadi kalau Anda mau buy PP, tahan dulu, jangan buy, simpan uang Anda, simpan sampai momen yang terbaik, Anda boleh buy koin PP dan bisa average down yang cukup lumayan besar pada koin satu ini ya. Sekarang saya turun ke time frame 4 jam, kita lihat yang di 4 jam apakah sudah ada tren naik atau belum ya.
Baik, kita lihat di 4 jam ini, sebelumnya ada tren turun di sini, ini tren naik sempat terbentuk, tapi tren turun lagi ya. Karena ini mengambil pola ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ada tren turun yang terbentuk dari sini, ya, dan ini terus-menerus turun ya. Terus-menerus membuat tren turun dia ya. Kita ambil yang ini aja lah ya. Lalu ke sini lagi dan boom, turun ya. Turun, sempat naik ke sini dan turun lagi ya. Sempat inducement di sini, tapi ya turun lagi ya. Lalu dia membuat pergerakan kecil di sini, lalu kembali naik di sini ya. Tapi apakah ini sudah cukup oke atau sudah cukup kuat? Belum ya, sama sekali belum ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini memang untuk time frame 4 jam, ini sudah terjadi perubahan trennya. Tren itu perubahannya terjadi di sebelah sini ya. Jadi sudah ada change of character yang terjadi di area sini. Ya, memang sudah ada yang terjadi pada time frame 4 jamnya. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya secara daily kan masih turun ya. Memang daily ini nanti akan tergantung pada 4 jamnya. Kalau 4 jamnya akhirnya membuat tren naik, itu akan lebih bagus lagi. Saya berharap di sini terjadi yang namanya higher low, sehingga nanti market itu bisa tembus ya, bisa tembus dan melebihi batas ini, apalagi ininya. Ini tembus, terus kemudian tembus lewat ini, sehingga dia akan berhasil membuat pergerakan tren naik di kemudian hari dan bisa tembus ke 300-an lagi. Ya, itu yang saya harapkan terjadi pada time frame 4 jamnya, teman-teman. Ya, jadi time frame daily masih tren turun, tapi 4 jam ini sudah ada tanda-tanda untuk market itu bisa naik. Kapan boleh Anda beli, teman-teman? Anda boleh beli itu kalau benar-benar melewati dua ini, akan lebih aman lagi kalau dia di sini. Ya, kita kasih tanda harga ya. Baik, kita kasih tanda harga. Jadi harga yang harus ditembus ini adalah 2800-an. Terus kemudian ini lebih tinggi ya, 2900-an. Dan yang paling oke kalau dia tembus ini adalah yang 313 ya, 0,00313. Ini yang paling oke yang Anda boleh buy kalau dia berhasil tembus di atas itu. Tapi kalau Anda mau beli yang di harga 200-an, harga sekarang, ya ini boleh, cuman masalahnya ini higher low-nya belum tahu di mana, teman-teman. Kalau kita menggunakan Fibonacci untuk ngambil areanya ya, misalkan saya akan ambil areanya dari sini sampai sini, maka area buy itu ada di 240-an, 240-an sampai dengan 230 ya. Ini adalah area beli yang Anda boleh beli kalau misalkan memang mau buy di harga 200-an ya. Jadi area satu inilah yang Anda boleh beli ya. Kita kasih tanda harga ya mungkin biar Anda lebih jelas di sini. 240-an sampai ke 230 ya, sekitar sinilah. Nah, ya. Ini adalah area buy kalau memang Anda mau beli di higher low-nya di time frame 4 jam, ya. Saya akan turun ke 1 jam dan kita akan lihat 1 jam nih tren turun ya di 1 jam karena pergerakannya yang ini, teman-teman ya. Oke, masih loading ya internet, teman-teman. Oke, baik, sudah kebuka. Nah, di 1 jamnya Anda bisa lihat ini tren turun masih mendominasi ya. Jadi tren turun time frame 1 jam masih terbentuk seperti ini. Tuh, lihat kan? Nah, ya tapi agak sideways dikit ya. Tapi ya tren turun ya. Teman-teman kalau lihat nih tren turun nih. Ini sempat inducement di sini tapi turun akhirnya ya. Dan ya ini masih tren turun ya. Jadi yang 1 jam sendiri masih ngasih tahu kita juga masih tren turun. So, bagaimana kesimpulan dari pergerakan harga ini ya teman-teman ya? Jadi kalau Anda perhatikan, time frame besarnya tadi daily dia masih turun. 4 jam sudah ngebentuk, sudah merubah struktur atau sudah melakukan market structure shift atau shifting ya. Dan sekarang sedang membuat higher low di time frame 4 jam, tapi 1 jamnya dia juga turun. Jadi kesimpulannya bagaimana kalau misalkan kita mau beli atau tidak? Nah, saran saya sekali lagi, jangan buy, ya. Jangan beli, ya, karena untuk sekarang ini kita nggak bisa menggunakan time frame kecil sebagai patokan, teman-teman, ya. Jadi, untuk sekarang Anda lebih baik pegang pada time frame besar, dan sebaiknya Anda menunggu sampai dia tembus yang ini, 200, sebentar ya, kita lihat dulu ya, sekali lagi. Ya, 280-an sampai 313, ya. Ini kalau dia tembus area ini, baru Anda melakukan buy pada saat dia ngebentuk higher low yang terbaru, baru Anda buy. Ya, kalau tidak, jangan pernah buy di situ, teman-teman. Ya, kalau enggak, nanti dia akan turun lagi, dia akan membuat inducement doang, dan Anda akan terjebak di
pergerakan tren naik palsu yang dibikin oleh market. Ya, jadi untuk sekarang jangan buy sama sekali ya, kecuali memang ada. Tapi gimana Pak? Ya saya udah siapin budget memang untuk saya mau buy lah. Oke, boleh Anda tunggu higher low yang terbentuk dan ini range harganya di 247 sampai 230 dan itu adalah area buy-nya Anda ketika market melakukan rebound dari area tersebut. Jadi Anda kalau mau buy higher low time frame 4 jam, di situ harga yang tepat ya. Kalau misalkan tidak, ya jangan masuk sama sekali, tunggu aja nanti market melakukan tren naik pada time frame daily, dan itu akan mendorong harga Bitcoin juga pastinya ya, itu akan membuat pergerakan tren naik. Jadi untuk sekarang, jangan dulu ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Anda semuanya terkait koin PP, yang mana memang sampai sekarang saya sama sekali belum melakukan pembelian tambahan atau DCA pada koin yang satu ini. Alasannya ya simple, seperti Anda lihat di chart, udah saya bilang di time frame besarnya dia belum membuat pergerakan tren naik. Ya, jadi itu aja yang bisa saya berikan untuk analisa koin PP sesuai dengan request yang Anda berikan hari ini teman-teman. Dan di besok-besoknya kita akan tetap membuat analisa market harian lagi kembali dan menggunakan Bitcoin sebagai acuannya. Dan kita akan lihat sudah ada pergerakan tren besar untuk Bitcoin apa tidak. Karena kalau Bitcoin sudah bergerak, PP akan ikut kedorong untuk bisa naik. Dan bukan cuma PP, tapi koin-koin yang lain juga sama, teman-teman. Ya, jadi itu aja untuk saya hari ini, membantu Anda untuk melakukan analisa pada koin PP. Dan kita akan bikin video berikutnya di lain waktu, teman-teman. Jadi sampai di sini aja. Dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye.